Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah bertemu kembali kita ya dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kajian kita hari ini, saya mengambil kata-kata bijak dari seorang ulama besar, yaitu seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau dalam kata-kata bijaknya itu mengatakan, carilah 3 hal kenikmatan. Apa 3 hal kenikmatan tersebut? Kenikmatan itu adalah di dalam sholat, di dalam Al-Quran, dan dalam berzikir. Kalau engkau menemukan kenikmatan tersebut, teruskanlah dan bergembiralah. Masya Allah ya. Nah, ini kita bahas nih yang 3 hal kenikmatan itu. Yaitu apa satu tadi dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Itu adalah sholat. Sholat adalah suatu kenikmatan. Kenapa sholat suatu kenikmatan? Dengan sholat adalah mihrab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hablum minallah kita kepada Allah. Dengan sholat rasa ketundukan, ya, rasa kita berdialog, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dari kita niat sampai kita salam dengan gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan-gerakan yang memang penuh kenikmatan karena kita seorang hamba yang hanya mengabdi kepada Allah. Seorang hamba dalam sholat itu kita memposisikan diri kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat hati kita menjadi tenang, dengan sholat kita teratur kehidupan kita. Makanya Allah ya melalui Rasulullah kita diajarkan ya sholat itu 1 kali itu 5 kali dengan waktu-waktu ya, waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Masya Allah, kalau kita lakukan sholat itu dengan baik, dengan teratur, dengan disiplin, dengan khusyuk, itu sholat itu akan sangat berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena sholat itu, ketika sholat kita adalah baik, ketika sholat kita sudah kita nikmati sebagai rasa penghambaan diri kita kepada Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersama dengan Bilal ketika mereka beraktivitas dalam cara hariannya, ketika sudah waktu sholat ya, Bilal mengumandangkan azan. Nah, disitu kata Rasulullah, aku akan bermunajat kepada aku dengan waktu sholat, karena sholat itulah istirahatnya dari aktivitas sehari-hari, karena sholat adalah suatu kenikmatan. Jadi sholat adalah kenikmatan. Kenikmatan itu kita peroleh kalau kita khusyuk dalam sholat, kita bisa mengetahui apa-apa yang kita bicarakan, kita ucapkan dalam sholat kita, dan kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita manfaat sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama, kenikmatan dalam sholat. Yang kedua adalah kenikmatan dalam membaca Al-Quran ya. Jadi kenikmatan dalam Al-Quran ini adalah bisa dalam membacanya ya, berakrab-akrab, mempelajarinya. Mungkin kita belajar tahsin Al-Quran ya, baca Al-Quran yang benar, belajar mengamalkannya, belajar mentadaburnya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita jadikan pedoman kita, penunjuk kita. Jadi ada kenikmatan bersama dengan Al-Quran, ada kenikmatan berakrab-akrab dengan Al-Quran. Jadi saya yakin para penonton semua pasti berakrab-akrab dengan Al-Quran, pasti tidak pernah meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam membacanya, mentadaburinya, bahkan yang sangat penting adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Jadi kenikmatan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakrab-akrab dengan Al-Quran, bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran, luar biasa sekali kenikmatan. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah ya. Al-Quran adalah firman dari Allah. Kita baca firman Allah, Al-Quran itu akan tenang hati kita, akan menjadikan asyifa, obat bagi penyakit-penyakit hati kita. Itu yang kedua ya. Apalagi kenikmatan yang ketiga menurut Imam Hasan Al-Basri adalah dengan zikir. Masya Allah ya. Luar biasa memang zikir ini ya. Nah, Islam telah mengajarkan kita seluruh kehidupan kita bisa berarti zikir, karena jika kita dah dengan Allah ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ingat Allah di mana saja kita berada. Mau bekerja kita mengingat Allah dengan membaca doa-doa supaya pekerjaan kita
Allah ridhoi, mencari halal dan thayyiban. Kemudian dengan kita belajar menuntut ilmu, semuanya itu tidak terlepas dari zikir-zikir. Apalagi ada zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan zikir-zikir itu kita tidak meninggalkan Allah dalam segala aktivitas kita. Dengan zikir-zikir itu berarti kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang harus seperti itu. Tujuan kita adalah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk hanya beribadah kepada Allah. Dengan zikir, di mana saja kita berada, berarti kita ingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, kita akan berhati-hati. Allah ada bersama kita, dan Allah menyaksikan kita, sehingga kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan, kita berbuat ketaatan-ketaatan. Ketika kita ada maksiat sedikit, kita harus ingat, ya Allah, segera istighfar, ya. Segera istighfar. Dengan zikir-zikir kita mohon ampun kepada Allah. Ketika ada kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, kita ucapkanlah alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian yang singkat dan sederhana ini, ya. Jadi ada 3 kenikmatan, ya, yang dapat kita miliki, ya, itu melalui sholat, melalui Al-Quran dan zikir. Kalau kita sudah merasa kenikmatan itu sudah ada pada diri kita, teruskanlah, bergembiralah, karena itulah hakikat sebenarnya menurut Imam Hasan Asri tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin kepada penonton semua karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau ada bentar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.